ini perangkat negara ya kan, kemudian dikuasai oleh oknum-oknum preman yang mengintervensi orang yang mau masuk, wartawan yang mau masuk, aktivis yang mau masuk. Senior-senior saya seperti di Jawa Timur, ada yang sudah ditembak, ada yang dibacok di Jawa Timur itu. Ya ada yang ditawari proyek, ada ditawari uang dan lain sebagainya. Ada 16 terpidana. Oke, 12 terpidana. Yang seharusnya itu dieksekusi dan melaksanakan masuk penjara lah. Penjara lah kira-kira begitu. Tetapi sampai 2020 tidak dieksekusi oleh kejaksaan waktu itu. Pada zaman itu ya. Kemana mereka ini 12 orang ini? Ada. 16 orang ini? Ada. Bahkan ada yang jadi kepala desa. Menjabat. Wih, KPK di era kepemimpinan Pak Jokowi 1 sampai 10 berapa nilainya? Ya kalau di era kepemimpinan Pak Jokowi mungkin diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adam Irham di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya anak-anak muda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, and solid. Kawan-kawan, hari ini saya kedatangan anak muda pemberani yang gak ada takutnya. Dia bermain di api yang membara di ranah korupsi. Kita tahu sama-sama bahwa pelaku koruptor adalah penjahat yang tidak bisa dimaafkan. Tidak ada satu tempat pun di Republik ini buat para koruptor. Dan kita sepakat, para ahli hukum juga sepakat menyampaikan korupsi adalah sebuah kriminal yang luar biasa. Biasa kita sebut sebagai extraordinary crime. Dan koruptorlah yang membuat kita susah, membuat kita miskin, yang membuat Indonesia tidak semakin maju. Maka kita bersepakat tidak ada berhentinya memerangi koruptor. Dan saya adalah kedatangan tamu Bung Samsudin. Ya. Selamat datang. Selamat datang Bang. Alhamdulillah, Bang Samsudin ini beliau bukan lagi bermain di tepi jurang, tapi sudah masuk ke jurang ya. Karena udah ngejar-ngejar dan menangkap para koruptor. Setidaknya nanti kita dengarkan ceritanya. Bang Samsudin. Siap Bang. Bang Samsudin dari mana ini? Boleh bercerita sedikit mengenai background dan aktivitas Bang Samsudin? Ya, terima kasih Bang. Setelah diundang di kesempatan ini, ya kan, saya kebetulan lahir di suatu pelosok desa di daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan alhamdulillah hari ini menggeluti dunia aktivis di penggiat anti korupsi ya di Jawa Timur. Lebih spesifik lagi penggiat anti korupsi. Penggiat anti korupsi. Kebetulan kami bergabung di Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat LIRA. Oke, baik. Ini kan yang dihadapi koruptor tuh. Duitnya banyak, kekuasaannya melimpah, kekuatannya nggak usah tanyakan lagi. Kok bisa berani bangsa menghadapi para koruptor itu? Karena bagi saya begini. Sebagai anak bangsa, jika tidak mengkritisi atau mengawasi suatu program pemerintah, lalu kemudian siapa yang akan menjaga dan merawat bangsa ini? Nah, berawal dari itulah kemudian kami meningkatkan diri untuk melakukan suatu kegiatan mengkritisi ya di aktivis di LIRA, khususnya di Jawa Timur, dan alhamdulillah kami meyakini bahwa apa yang kita lakukan selama itu benar, Allah akan tetap melindungi. Dan banyak contoh-contoh lah senior-senior saya seperti di Jawa Timur. Ada yang sudah ditembak, ada yang dibacok di Jawa Timur itu. Tapi alhamdulillah selama niat kita baik, selama niat kita tulus untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini, sampai hari ini beliau-beliau itu tetap selamat. Nah, spirit itulah yang kemudian membuat saya tidak takut menghadapi oknum-oknum koruptor itu gitu. Baik, Bang Sam, kan kita ketahui bersama bahwa mulai sunyi nih para penggiat-penggiat anti korupsi. Kita lihat dulu ICW begitu terang, begitu nyaring suaranya, bahkan kita lihat KPK dibandingkan dengan KPK sebelumnya sering melakukan aktivitas penangkapan, OTT dan sebagainya, tapi sekarang sudah mulai sunyi. Nah, apalagi dengan aktivis anti korupsi ini. Nah, apa yang membuat sampai saat ini bangsa masih bertahan untuk menggelorakan semangat anti korupsi? Dari itulah kemudian saya banyak belajar dari senior-senior. Kemudian saya alhamdulillah di Jawa Timur saya geluti itu. Kemudian saya bersemangat. Saya pikir di era sekarang ini memang tidak sedang baik-baik saja ya.
Oke. Hampir nyaris di seluruh penjuru pelosok desa, koruptor itu menguasai dari semua kalangan. Kita lihat saja kan beberapa momentum yang di kasus-kasus yang dikawal oleh Lira. Jangankan di daerah, jangankan di tingkat-tingkat kecamatan dan lain sebagainya, di pengadilan tipikor pun mereka yang sudah meringkuk di dalam penjara, mereka masih menunjukkan taringnya, mulai dari menguasai tipikor dengan mendatangkan oknum-oknum preman, dan itu terjadi kemarin di Jawa Timur. Kami diintervensi bahwa kami sebagai aktivis ya di Lira melakukan pengawasan dan pengawalan tentang kasus-kasus tersebut, tapi diintimidasi. Nah, tapi alhamdulillah bagi kami itu suatu semangat baru bagaimana bangsa dan negara ini terawat. Nah, kalau kita melihat ya banyak senior-senior kita lah di lapangan, di intervensi dan lain sebagainya. Tapi saya yang lebih banyak itu bukan soal intervensinya, tetapi banyak yang merasa nyaman di lingkup itu juga. Nah, kalau tidak ada generasi penerus bangsa seperti saya dan kawan-kawan di Lira di seluruh Indonesia, lalu siapa lagi kan begitu? Kira-kira begitulah. Karena kalau melihat kita secara nasional ya, secara nasional modus operandi tindak pidana korupsi itu bukan hanya di kalangan atas, bukan hanya di kalangan menengah, bahkan di kalangan pelosok desa. Kita misalkan melihat data hari ini ya kan, dari 75.265 desa di seluruh Indonesia. Saya lihat kemarin baca-baca nih di catatan ICW itu di tahun 2023 ada 187 kasus di tingkat desa. 187 kasus itu di tingkat desa. Bayangkan di tingkat desa. Kalau kita hari ini melihat dari sektor program-program pemerintah ya, mulai dari infrastruktur dan lain sebagainya, bahkan dari perencanaan aja sudah banyak data-data dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kalau kemudian kita sebagai anak bangsa kemudian hanya diam, tidak bergerak, lalu siapa lagi gitu loh. Ngelihat hari ini yang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tetapi alhamdulillah teman-teman Lira di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kami tidak pernah gentar menyuarakan itu. Dan kami berhasil mengungkap beberapa kasus yang meskipun karena ini bukan skala nasional ya, tetapi bagi kami suatu kebanggaan. Ini bisa dikatakan sebagai sukses story lah ya. Ya betul. Ketika Bang Sam berhasil menguak dan mengungkap. Nah, boleh langsung ceritakan tuh di mana peranan Lira Bang Sam di Jawa Timur atau di Probolinggo? Kalau di Probolinggo ya kami kis aja ya, dari beberapa oknum kepala desa, bahkan yang terbaru sekalipun ada bulan ini saja ada mantan kepala desa yang ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Nah, kami memang ada beberapa yang kami all out di luar atau juga langsung mengawal, tetapi ketika ada hal-hal yang sifatnya kita lebih besar ke yang lain, misalkan yang ini yang penting kita laporan kita kawal. Karena hari ini yang ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya bukan hanya dari oknum koruptornya, dari oknum APH-nya juga yang perlu kita kawal betul gitu. Karena kasus-kasus itu banyak juga mangkrak. Di Probolinggo sampai hari ini ada kasus besar yang menurut saya besar lah sebagai putra daerah. Ini terbaru nih. Sebenarnya bukan baru sih. Dari 2019 itu ada kasus Prim, terus kemudian ada Prim itu dana hibah Australia. Nah, itu sampai sekarang mangkrak yang pada saat itu pelaporannya. Semua pengaduan sudah masuk, lengkap dengan bukti-bukti yang mantap, bukti-buktinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tidak jalan pemeriksaan sampai atau penyelidikannya. Sebenarnya bukan tidak jalan. Pada tahun 2020 sudah diperiksa semua. Bahkan oknum-oknum pejabat di kalangan Pemkab itu sudah diperiksa. Kemudian mau naik ke pemanggilan ke bupatinya pada saat itu sudah, kalau saya waktu itu saya kawal sudah mau naik dik nih. Bukan lead lagi, mau naik dik. Tiba-tiba perkara ini hilang sampai hari ini, dan ini saya masih pantau ya. Berarti di freeze gitu ya, dibekukan gitu ya? Ya kira-kira begitulah. Nah, kalau sudah seperti itu, bagaimana kita melakukan pengawalan? Nah, sampai hari ini saya tunggu. Mereka mau SP3 atau seperti apa nih perkara ini? Karena dari situ kami dari Lira akan mengambil langkah. Bisa saja kalau misalkan itu di SP3, kemudian menurut kajian
tim praktisi hukum di Lira bahwa itu ada dugaan pelanggaran misalkan perbuatan melawan hukum, ya bisa saja kita juga melakukan PMH kepada pihak yang menangani kasus itu, dugaan perbuatan melawan hukum karena kami duga ada pembiaran ya kan terkait kasus yang mangkrak itu. Tapi memang kebetulan dari 2021 sampai hari ini kami lebih concern ya kepada pengawalan kasus jual beli jabatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Terus kemudian di 2022-2023 itu kami concern pengawalan kepada kasus dana hibah yang terakhir di bulan kemarin sudah ditetapkan lagi. Sebelumnya ada empat tersangka kalau nggak salah ya yang sudah divonis inkrah. Kemudian bulan kemarin ada penetapan baru lagi dari KPK 21 tersangka kasus dana hibah itu. Jawa Timur ya? Ya Jawa Timur. Dan itu menurut kami dari teman-teman kajian teman-teman Lira itu baru kloter kedua lah kira-kira. Oh, ada lagi pasti bahkan ada lagi. Kami meyakini ada. Karena apa? Sampai hari ini saya lihat dari penetapan tersangka belum ada eksekutif. Sedangkan dana hibah itu dikeluarkan dan digelontorkan oleh eksekutif. Gitu. Oke. Kami akan concern mengawal itu. Gitu. Bang Sam, dalam proses penggalian data, bukti-bukti, menyampaikan, menyuarakan, ada nggak sih perlawanan yang dihadapi dari kawan-kawan yang dilapor? Kalau perlawanan itu saya pikir bukan perlawanan ya. Apa? Kami membiasakan diri bahwa itu bagian daripada intervensi oleh mereka. Oke. Baik ancaman fisik, ancaman di penjara, bahkan juga di lobi-lobi untuk ditawarkan sesuatu itu sering, bahkan sampai hari ini. Satu, ancaman fisik dulu. Ancaman fisik itu berupa apa? Ancaman fisik yang disampaikan ke Bang Sam atau kawan-kawan Lira? Saya pernah mendapatkan informasi, ya bahkan ada beberapa juga saya kaji betul. Ya. Disediakan anggaran bahkan miliaran untuk misalkan katakanlah mengintervensi atau melakukan kekerasan fisik terhadap saya. Itu sampai ke telinga langsung? Sampai. Atau benar-benar nyata ditemui gitu di jalan, apa dihadang, apa dipegat, apa di... Jadi awal itu hanya informasi ya, kemudian sehingga saya juga harus mewaspadai lah. Meskipun saya mempunyai keyakinan bahwa selama saya benar, saya akan dilindungi oleh Allah. Karena banyak senior-senior kita yang tetap dilindungi kan begitu. Nah ancaman itu saya pikir hanya sekedar cerita atau dari omong ke omong gitu. Ternyata tidak. Karena apa? Di akhir persidangan gratifikasi itu kemarin kami mau masuk ke kantor ke gedung pengadilan saja itu dihadang oleh oknum-oknum yang kami duga preman. Nah artinya bahwa isu-isu pengancaman terhadap teman-teman Lira itu bukan hanya sebatas isu. Itu nyata ya? Nyata. Karena kemarin dihadang bahkan sampai hari ini miris juga ini, makanya kami minta kepada Polda Jawa Timur bahkan ke Pak Kapolri ya, agar kemudian melakukan pengamanan nih di tingkat pengadilan. Masa iya sih ini perangkat negara ya kan, kemudian dikuasai oleh oknum-oknum preman yang mengintervensi orang yang mau masuk, wartawan yang mau masuk, aktivis yang mau masuk. Bahkan ada anggota saya 3 orang nyaris dipukul. Oke, itu ada videonya ya? Ada, beredar itu ya? gitu Iya, lah. Nah, kira-kira hal seperti ini apakah kemudian kita sebagai anak bangsa harus diam? Tidak. Kita harus justru dengan hal ini menunjukkan dan kita harus melakukan hal-hal yang lebih tajam lagi agar negara ini tidak dikuasai oleh oknum-oknum koruptor itu gitu. Iya. Selain ancaman fisik tadi juga ada apa? Rayuan atau janji iming-iming untuk menghentikan laporan atau menyuarakan praktek-praktek korupsi. Ya. Kalau iming-iming itu ya saya wallahualam ya, saya itu datangnya entah dari mereka atau apa. Yang jelas banyak. Bukan hanya ya ditawari proyek lah. Berupa apa iming-iming itu Bang Sam? Ya ada yang ditawari proyek, ada ditawari uang dan lain sebagainya. Saya pikir ya saya sampaikan pada saat itu pada yang ini ya. Tapi saya tidak akan menyebut bahwa ini perintah si A, tidak, karena kami tidak punya bukti yang konkret lah. Tetapi saya sampaikan pada saat itu, saya sampaikan bahwa kami di Lira tidak sedang mencari untuk makan, tidak sedang mencari uang di situ. Karena apa? Background teman-teman di Lira hampir rata-rata itu pengusaha yang cuman mempunyai keinginan dan kemudian ingin saja berkontribusi untuk bangsa dan negara ini melalui
gerakan-gerakan di aktivis sebagai penggiat anti korupsi itu. Oke. Jadi diancam fisik, diiming-imingi janji-janji. Itu nggak mengendurkan satu langkah pun semangat Bang Sam dan kawan-kawan untuk menggelorakan anti korupsi ya? Alhamdulillah dari ancaman intervensi-intervensi itu kami buktikan sampai hari ini bahwa Lira tetap concern melakukan pengawalan dugaan tindak pidana korupsi itu. Bahkan kasus Kabupaten Probolinggo ya dari jual beli jabatan PJ, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi di persidangan itu kasus gratifikasi dan TPPU. Itu bermacam-macam dan mulai dari modus bersedekah lah, kemudian tekanan kepada dinas untuk memberikan uang, bahkan jugaan jual beli jabatan juga di situ lengkap dalam dakwaan kemarin. Gitu. Dan itu kami kawal. Dan saya bersepakat dengan teman-teman Lira di Jawa Timur dan praktisi hukum Lira juga bahwa ini kami akan jadikan role model. Karena selama ini tidak cukup memberi efek jerah kepada pelaku korupsi ya di situ. Karena dalam kami amati beberapa kasus yang ada di seluruh Indonesia lah, khususnya di Jawa Timur. Jadi concern penegak hukum itu lebih kepada hanya ketika kasus gratifikasi, misalkan ada beberapa contoh lah kasus ya, hanya berhenti di situ saja. Padahal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu jelas bahwa pelaku korupsi atau yang membantu, menggelapkan, menyembunyikan di pasal gratifikasi itu jelas sama-sama ada pidana. Nah oleh karena itu Lira akan concern, kami akan minta kepada teman-teman KPK, kebetulan kasus yang di Probolinggo ditangani oleh KPK, kami akan minta bahwa oknum-oknum yang terlibat di dalam menyembunyikan, menyimpan dan menggelapkan kasus, mereka bekerja sama lah ya. Ya, kami minta agar KPK juga segera menetapkan sebagai tersangka. Oke. Gitu. Agar tidak kasus yang sekian ratus miliar tiba-tiba hanya pelakunya saja. Padahal di undang-undang jelas bahwa yang terlibat semua itu, kalau kami bisa sering menyebutnya sih follow the money. Kemana aliran dana itu masuk, pidananya ikut. Kan biasanya seperti itu. Nah, tapi kasus di Republik ini banyak yang hilang di tengah jalan saja begitu. Oke. Artinya jutaan masyarakat Indonesia mengharapkan kepada Bang Sam dan kawan-kawan Lira untuk terus tegak lurus kepada pemberantasan anti korupsi. Yang tugas utama atas nama negara kan KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah menurut Bang Sam, KPK hari ini bagaimana kabarnya? Menurut Bang Sam aja secara subjektivitas, KPK hari ini pimpinannya yang telah ganti, dulu kan Mbak Firly ya. Sekarang masih PJ atau definitif ya? Masih PJ kayaknya ya. Masih PJ ya? Masih PJ. Nah dibandingkan dengan katakanlah KPK sebelumnya era Pak Agus. Ya kalau dibanding ditarik mundur sih ya jauh lah. Kalau di zaman Pak Agus beliau udah ungkap beberapa kasus besar kan. Bahkan di oknum KPK pun pada saat itu belum ada goresan. Artinya ada goresan pun itu hanya, kalau pengamatan ini pendapat saya nih, hanya goreng-gorengan saja. Tetapi di akhir zamannya Firly ini bukan hanya gorengan, bahkan terbukti di lapas pun ada dugaan pungli dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu kami berharap ke depan KPK lebih bagus lagi lah. Tetapi ketika berbicara konteksnya kasus di Jawa Timur ya masih bagus lah. Artinya kasus itu sampai disidangkan gratifikasi dan TPPU-nya. Nah, cuman nggak tahu nih yang dana hibah nih. Karena dana hibah ini sudah 1 bulan lebih ya kalau nggak salah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sampai hari ini belum ditahan. Iya, itulah makanya kita berharap kepada KPK. Iya. Kan begitu ya, walaupun ada lembaga negara lain seperti polisian dan kejaksaan kan begitu ya. Jika kita bicara korupsi itu sudah pasti terkoneksi kepada KPK. Betul. Nah, ini kan KPK sedang menyeleksi pimpinan KPK dan pengawas KPK. Nah, kita harus menyuarakan bahwa KPK hari ini setidaknya bangsa memberikan nilai atau catatan kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi, mungkin proses pencegahan, edukasi dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai harapan besar ya, bagaimana kita bisa membangun bangsa ini bersama-sama. Tentu bangsa ini tidak akan bisa kokoh berdiri ketika hanya misalkan berharap kepada KPK, atau hari ini juga oknum-oknumnya banyak. Nah, harapan ke depan yang diseleksi hari ini ya betul-betul baguslah.
Jangan yang goresan-goresan yang seperti kemarin tidak baik itu dihapus dan dikembalikan lagi citranya KPK. Tentu kami berharap betul kepada KPK jadi melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena pemberantasan korupsi saya pikir kalau hanya mengandalkan KPK saja tidak akan jalan. Ya. Karena sumber informasi itu juga dari masyarakat. Namun hari ini masyarakat juga banyak bingung kan, misalkan di tingkat desa saja. Tingkat desa. Masyarakat nggak tahu bagaimana cara melaporkan, bagaimana cara melakukan investigasi pencegahan. Jadi KPK harus melibatkan masyarakat Betul. dalam mengungkap korupsi-korupsi di daerahnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi menurut saya ya, alhamdulillah ini Lira selama ini bekerja sama dengan masyarakat. Justru sumber informasi sehingga kami kelola menjadi data itu sumbernya adalah dari masyarakat. Namun apakah masyarakat itu kemudian berani menyampaikan? Banyak yang tidak berani. Iya. Banyak sekali yang tidak berani. Bahkan hari ini masyarakat itu mau menyuarakan, apalagi dengan akhir-akhir di tahun-tahun kemarin ya, di masa hiruk pikuknya KPK, saya bilang ada problem lah dengan beberapa kasus yang terjadi di oknum KPK itu. Pak Firly itu, iya di Pak Firly sampai itu. dipecat, sampai dinonaktifkan dengan beberapa kasus. Itu terbukti belum sih ya? Ya kalau bicara terbukti kan nanti nunggu persidangan ya. Tapi sampai hari ini kita lihat kan belum ditahan juga ini rupanya. Jadi artinya ini KPK serius gak sih bersih-bersih kan gitu ya? Nah iya makanya jadi pertanyaan di masyarakat. Sering kami ditanyakan oleh masyarakat dari anak muda, dari aktivis-aktivis bahkan yang lain. kalau nggak salah tersangka kan ya? Sudah tersangka. Tersangka ya? Sudah tersangka, sudah lama aja tersangka. Tapi nggak tahu ini kasusnya mau berlanjut atau hanya jadi atau hilang begitu saja gitu ya? begitu. Nah, tapi ini kita perlu kawal nih. Artinya bukan hanya sebatas kita dari aktivis saja, tapi di kalangan masyarakat juga boleh melakukan pengawalan ini. Nah, jika nanti misalkan nih, kan sebenarnya sederhana kalau misalkan kita mau, ini kawal nih kasus Pak Firly saja misalkan. Oh ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah jelas, kemudian tiba-tiba hilang begitu saja. Masih main badminton kalau salah. Nah, masih main badminton juga. Ya tinggal kita pertanyakan lagi nih teman-teman kepolisian yang menangani ini gitu loh. Betul, mau betul. serius atau kita buat terobosan, bisa saja mah aktivis seperti Lira dan lain sebagainya misalkan ya jika ini tiba-tiba hilang ya kita pertanyakan, bisa saja juga kita melakukan gugatan PMH misalkan perbuatan melawan hukum karena ada dugaan pembiaran misalkan ya kan. Tetapi hal-hal seperti ini saya yakin lah sampai hari ini teman-teman kepolisian masih profesional. Cuman ini persoalan waktu saja mungkin. Iya. Kan kita memasuki masa-masa transisi nih Bang Sam. Dari era kepemimpinan Pak Jokowi ke era kepemimpinan Pak Prabowo. Di mana disitulah kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Jokowi dan selamat datang kepada Pak Prabowo. Dan kita sudah mendengar pidatonya Pak Prabowo bahwa dia tetap menjaga semangat pemberantasan anti korupsi. Disitulah harapan kita Pak Prabowo akan komitmen untuk memegang janjinya pemberantasan korupsi itu terus tegak berjalan. Nah harapannya Pak Prabowo concern sehingga lahirlah para pimpinan-pimpinan KPK yang memang independen, memiliki idealisme tinggi dan lurus. Tidak kompromi, tidak negosiasi, apalagi main mata dengan para pelaku-pelaku kejahatan koruptor ini. Betul. Saya minta nilai, bangsa memberikan nilai KPK di era kepemimpinan Pak Jokowi. 1 sampai 10 berapa nilainya? Ya kalau di era kepemimpinan Pak Jokowi mungkin di angka 5 lah ya. Oke. Karena kita apa yang mau dilihat? Karena di situ kalau bicara kita 0 misalkan tidak. Karena apa? Di era Pak Jokowi juga KPK. Kalau masuk rapat merah itu 5. Ya OTT ada. Tetapi yang lebih buruk lagi ketua KPK yang menjadi tersangka. Iya. Nah mau nilai berapa? Di bawah atau di atas kita juga nggak bisa. Karena apa? Kalau bicara 0 enggak, karena terbukti di Jawa Timur ada kasus Kabupaten Probolinggo yang diungkap pada 21 tersangka pada saat itu 22 tersangka ya, terus kemudian kasus dana hibah di Jawa Timur. Nih penilaian kami masih ini. Cuman memang kemudian tidak bisa memberi nilai lebih karena apa? Ada oknum dari lapas KPK sendiri. Ada yang melanggar kode etik ya? Ada yang melanggar kode etik. Bahkan kemudian tersangkanya adalah kepala ketua KPK sendiri. Iya, walaupun pimpinan KPK kolektif kolegial. Di situ, di situ kemudian hari ini kenapa transisi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu Lira sudah 3-4 bulan yang lalu sudah mendahului
dalam hal mensosialisasikan kepada masyarakat, kita mensupport dan mendukung janji politik Pak Prabowo Gibran pada saat itu. Karena di janji politiknya juga bersepakat dan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Lira sudah pasang billboard di mana-mana itu di Jawa Timur. Di Jawa Timur bahwa Lira akan mengawal janji politik Pak Prabowo Gibran. Nah di situ. Artinya Lira sudah satu langkah lebih maju karena kami sudah mengawali di awal. Namun spesialis pemberantasan korupsi. Di situ. Karena janji kan banyak, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, terus kesejahteraan perbaikan gizi anak-anak, banyak lah janjinya. Nah, spesialis pemberantasan korupsi. Ya karena menurut saya ini kan akar yang menjadi problem ya. Karena bagi saya ketika melihat hari ini hiruk pikuknya tindak pidana korupsi mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat. Ya mau bagaimana kita tidak menjadi keresahan bersama. Orang menteri saja yang di akhir-akhir sudah dipenjara karena korupsi. Nah kalau misalnya di tingkat desa saja masih bisa dimaklumi. Tingkat desa, kepala desa misalkan, oh ini ada dugaan kerugian negara karena pembangunan yang tidak sesuai dengan volume atau bahkan fiktif ya kan. Karena di tingkat desa itu bisa dimaklumi karena ketidaktahuannya sebagai kepala desa tentang hukum misalkan. Ketidaktahuannya kepala desa tentang infrastruktur misalkan. Masih bisa dimaklumi, tetapi ini kan juga tetap harus dicegah di tingkat bawah. Nah ini menteri yang memang membidangi misalkan di pertanian. Hajat hidup orang banyak. Kemudian di saat COVID di saat COVID bansos digarong itu. Nah mereka sekolahnya juga memang membidangi di bidang sosial kok. Malah justru mereka yang terjerat dengan tindak pidana korupsi. Nah saya pikir kenapa Lira lebih concern kepada janji politik Pak Prabowo Gibran itu tentang tindak pidana korupsinya, pemberantasan korupsi. Kalau korupsi ini menurun saja, mungkin perekonomian masyarakat juga akan naik. Karena kalau bagi Lira, bagi kami ya teman-teman aktivis di Lira, korupsi ini yang sangat-sangat sangat parah lah. Bahkan kami kalau di lingkaran Lira, koruptor itu adalah pengkhianat bangsa bagi kami. Mantap. Koruptor bagi pengkhianat bangsa. Karena apa? Ini yang seharusnya dialokasikan terhadap masyarakat, anggaran ini, anggaran itu dipotong, dihilangkan, dikorupsi di situ. Kan gitu. Makanya tadi di pembukaan tuh saya bilang tidak ada tempat satu titik pun buat koruptor, kan gitu. Insya Allah kami akan concern tetap seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang kami lakukan khususnya di Jawa Timur ya, dan insya Allah kami juga edukasikan pada teman-teman Lira di Indonesia ke depan bahwa kita niat ibadah saja di Lira, niat ibadah. Selama niat kita niat ibadah, insya Allah tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memberantas tindak pidana korupsi. Itulah yang membuat para koruptor ketakutan kalau ketemu Bang Sam ini, sehingga dijuluki predator koruptor. Nah itu julukan teman-teman saja. Jadi benar gini, predator itu makhluk yang memakan dan buas beringas lah ya. Dia ketemu koruptor dimakan lah, dikunyah lah itu koruptor ya. Ya kira-kira nggak tahu lah teman-teman itu yang memberi julukan itu ya. Mungkin karena selama ini ketika kasus yang kami peloroti, yang kami laporkan tidak ada satupun yang berhenti di tengah jalan. Mantap. Karena kami berkomitmen, karena menurut saya sampaikan teman-teman Lira di Jawa Timur. Ketika kita melapor, misalkan Lira melapor, itu banyak faktor yang kemudian merugikan kita ketika laporan itu tidak sampai kepada meja hijau. Pertama kita ini LSM itu nggak nyaman loh. Di luar kan ada sebutan A, B dan C kan begitu. Betul. Nah satu, ketika laporan itu hilang di tengah jalan, tidak itu kemungkinan juga ada tudingan dari masyarakat bahwa wah LSM aja lapor paling sudah dikasih uang selesai hilangan begitu. Cuma sudah cari duit receh. Ya begitulah kira-kira begitu. Terus yang kedua, ketika laporan kita kemudian tidak sampai tuntas, maka intelektual kita yang dipertaruhkan, baik itu kepada masyarakat ataupun kepada APH. Dianggapnya kita hanya cari-cari kemudian main-main saja, setelah itu hilang gitu. Tapi alhamdulillah di Jawa Timur kami 2021 mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli jabatan itu 22 pejabat sekaligus ya. Kemudian dana hibah ini ya meskipun dana hibah ini alhamdulillah di akhir-akhir ini justru banyak teman-teman aktivis yang memberikan tambahan informasi data kepada KPK. Itu ya, itu yang anggota Dewan 22 itu spill dikit. Itu bisa ke eksekutif gak sih Bang Sam?
kasusnya? Kalau bicara dana hibah ini saya coba buka kerangkanya ya, Pak Bang. Jadi dana hibah ini adalah dana yang diberikan oleh gubernur kepada masyarakat melalui aspirasi dewan. Nah, dana hibah ini adalah dana hibah gubernur yang memproses mulai dari pengajuan sampai ke penandatanganan NPHD-nya, bahkan ke pencairan dan bahkan kepada serah terima proyek itu di situ di SPJ-kan. Tidak ada satupun itu langsung kepada aspirator, dalam hal ini dewan ya. Tetapi di situ kepadanya adalah gubernur karena memang dana itu adalah dana hibah gubernur. Dana hibah gubernur ya. Kemudian disalurkan melalui Pokmas, ada yang Pokir, bahkan ada yang program dari Perkim juga kan, macam-macam lah. Melibatkan masyarakat juga ya kan. Ada pertanian dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Seperti contoh misalkan di tahun 2021, dana hibah itu sangat luar biasa besar. Di Jawa Timur mencapai 9, sekian triliun lah. Dari pengajuan 10,2 triliun kalau nggak salah itu yang digelontorkan 9, sekian triliun. 9,9. Ya. Dan kami temukan di lapangan di bawah potongannya mencapai 60% pada oknum itu. Kami punya bukti-buktinya. 60%. Kami punya bukti-buktinya mulai dari transaksi prosesnya, kemudian sampai proses pencairannya. Setelah cair dari bank, kemudian sudah diakomodir oleh oknum koordinator itu, uangnya ditumpuk di dalam mobil. Kami punya fotonya, kami punya videonya, dan kami sudah serahkan kepada KPK. Bahkan dikumpulkan di suatu forum setelah pasca pencairan, di penjelasan, dikumpulkan uangnya kemudian dibawa oleh oknum itu. Dan itu bukti permula ya pada saat itu kami laporkan pada KPK. Nah, di situ kenapa kami kaitkan bahwa kami yakin bahwa ada keterlibatan eksekutif. Karena di situ yang data kami serahkan kepada KPK itu ada SPJ fiktif. SPJ fiktif yang dibuat oleh? Jadi dari Pokmas itu dana itu sudah dicairkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang disalurkan melalui tanda kutip tadi dari dewan misalkan ini. Nah, itu sudah dicairkan kepada kelompok masyarakat. Kemudian kelompok masyarakat tersebut melalui oknum koordinator dan lain sebagainya, saya bilang broker ini, melalui broker ini sudah dibuatkan SPJ, dan SPJ-nya di tahun 2022, Januari tahun 2022 sudah diterima oleh Gubernur Jawa Timur. Jadi kegiatan belum terlaksana, SPJ sudah ada. Nah, kegiatannya itu sampai hari ini belum dilaksanakan. Tapi SPJ-nya sudah diterima oleh Gubernur. Nilainya berapa tuh, Bang Sam? Data yang di kami itu macam-macam ya, bervariasi. Kisaran secara global. Wah, kalau itu besar sekali ya. Tapi bisa kita sebutlah mulai dari 200 juta, 400 juta sampai 500 juta. Kami punya data fiktifnya. Kalau hari ini misalkan ada yang mau tanya ke saya, bahkan mau melakukan investigasi di desa mana aja. Misalkan saya ambil contoh jangan jauh-jauh lah, kalau di seluruh Jawa Timur terlalu besar lah. Kita juga nggak ada anggaran yang cukup kan. Nah, tetapi kalau misalkan mau contoh di Probolinggo misalkan, ada beberapa desa sampai hari ini fiktif. Tetapi SPJ itu sudah diterima oleh gubernur. Maka oleh karena itu kami menduga bahwa ada dugaan keterlibatan eksekutif. Kenapa? Ketika SPJ sudah diterima oleh eksekutif, ya melalui PU Bina Marga, PU Cipta Karya, Perkim dan lain sebagainya misalkan, kemudian dinaikkan menjadi LKPJ, pertanggungjawaban terhadap negara kan, dari anggaran yang dikeluarkan keseluruhan di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu saya yakin betul bahwa ada keterlibatan eksekutif. Di situ. Kenapa? Anggaran ini dikeluarkan dari eksekutif. Sekurang-kurangnya eksekutif mengetahui dan melakukan pembiaran. Nah, oleh karena itu ketika SPJ diterima nih misalkan, kemudian sampai hari ini ternyata proyek itu fiktif. Kalau kami mengkaji di Lira dengan teman-teman praktisi Lira, ada dugaan korporasi di situ. Karena kewajiban daripada eksekutif sebenarnya melakukan pengawasan monitoring. Luar biasa ya. Minimal begitu kan, di situ juga ada inspektorat. Berarti mereka memang bahu-membahu bekerja sama untuk mencuri uang rakyat ini. Makanya oleh karena itu saya pikir ini ada gelombang besar. Ada gelombang, dan ya saya yakin betul ya, tinggal nanti mungkin waktunya kapan saja. Saya yakin betul bahwa itu terjadi bukan hanya di Jawa Timur.
Di provinsi lain pun Di juga provinsi sama. lain pun saya yakin terjadi seperti itu. Iya. Kalau potongan 20% dari anggaran itu sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Jadi sudah hampir keseluruhan. biarkan gitu. obrolan ini menjadi PR-nya Pak Prabowo. Betul. Nah, mungkin di podcast ini bisa didengar lah oleh beliau, dilakukan evaluasi. Iya, Ini kan setidaknya orang lingkaran Pak Prabowo mendengar dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menyampaikan sampai ke telinga Pak Prabowo. betul. Bahwa Amin. Persoalan ini menjadi rumit dan menyengsarakan rakyat. Amin. Nah, tadi kita udah bahas nasional, udah bahas juga provinsi. Kita mau zoom in nih ke Kabupaten Probolinggo yang kami mendengar dan mengetahui bahwa Bang Sam berhasil meratakan istana dinasti kekuasaan itu yang Bupati 2 periode dilanjut dengan istrinya dan hari ini tersungkur di tahanan. Nah, Bang Sam bisa cerita sukses story perjalanan sampai tertangkapnya 2 penguasa di Probolinggo itu. Ya, itu ya kalau ingat ke itu kadang-kadang saya miris sekali ya Bang. Karena penuh dengan dinamika pengungkapan itu. Iya. Kita lihat dari awal sejarah, saya pegang Lira itu masuk bergabung di Lira di tahun 2016 ya. Oke. Mulai saya kaji 2017. Ya. Jadi saya temukan struktur dan masif. Kenapa saya sering sebut waktu di TV One dan lain sebagainya, bahwa dinasti di Kabupaten Probolinggo itu bukan hanya merusak regulasi sistem pemerintahan, namun hampir dan nyaris menguasai penegakan hukum di situ. Kenapa? Di awal kami temukan ada 16 terpidana dari tahun 2012. 2012. Ada 16 terpidana yang kami duga itu adalah oknum dan kelompok dari dinasti itu sampai 2020 tidak dieksekusi. 2016 statusnya terpidana. 2012 sudah terpidana. Jadi 16 terpidana itu dari 2012 ya sampai 2020 ada 16 terpidana. Oke. 12 terpidana yang seharusnya itu dieksekusi dan melaksanakan masuk penjara lah. Penjara lah kira-kira begitu. Tetapi sampai 2020 tidak dieksekusi oleh kejaksaan waktu itu. Pada zaman itu ya. Kemana mereka ini 12 orang ini? Ada. 16 orang ini? Ada. Bahkan ada yang jadi kepala desa. Menjabat. Wih. Bahkan ada yang tetap duduk. Terpidana itu berarti kan kasusnya sudah tersangka dan ingkrah. Sudah ingkrah. Tersangka ingkrah melalui keputusan yang sangat meyakinkan. Di peradilan. Makanya pada saat itu saya orasi, saya sampaikan kejaksaan, buat apa juga diadakan peradilan jika kemudian yang sudah diponis oleh pengadilan itu tidak dieksekusi gitu loh. Kalau misalkan orangnya kabur misalkan, kayak yang lain lah yang banyak yang isu-isu nasional itu, ya masuk akal. Ini berseragam, bahkan dari 2014 kan variasi dari 2012 itu kan ada yang tersangka, ada terpidana itu dari diponis tahun 2014. Ada yang 2014 itu sampai 2020 dia duduk di pemerintahan, bahkan nerima gaji dari negara. Ya Allah. Luar biasa itu. Itu kemana perangkat hukum kok nggak ada yang makanya itu makanya disitulah kadang-kadang kita ngeri ya, miris melihat situasi di Republik ini. Nah, oleh karena itu kemudian kami temukan datanya, kami ambil putusannya di Mahkamah Agung. Ya. Sama kemudian saya buat surat ke Kejaksaan, ke Kejati, ke Aswas, Jamwas, ke Kejagung, bahkan ke Komjak dan Ombudsman. Baru 2020 mereka dieksekusi. 2020 sampai hari ini masih ada 2. Yang dieksekusi siapa? Di Kejaksaan. Yang dieksekusi bupati dan bukan bupati. Jadi 16 terpidana itu. 16 itu. 16 Akhirnya terpidana. Akhirnya dieksekusi. Masuk penjara. Masuk. Tapi dari 2012 sampai 2020 melenggang. Bahkan tetap duduk di jabatannya masing-masing. Ada yang di Dinas Pertanian pada saat itu. Itu bisa kebayang ya, bawahannya itu dipimpin oleh tersangka. Nah, disitulah. Kemudian di situ kami kemudian mengkaji lebih dalam lagi. Apa sih faktornya ini gitu loh. Kok semua sampai teman-teman aktivis, adik-adik mahasiswa, hampir 20 tahun nyaris tidak ada demo. Nggak ada pergerakan sama sekali. Nyaris tidak ada. Adapun intervensi. Penyebabnya apa tuh Bang? Ya karena kekuatan dinasti ini. Diapain mereka sama? Jadi ada salah satu aktivis ya di Lira. Sekarang bergabung di Lira. Itu rumahnya dibondet. Dibondet saat mengkritisi pemerintahan. Ya oknumnya tetap tidak ketahuan kan begitu. Ya. Kemudian ada juga aktivis yang
mau mendemo di tengah jalan dihadang. Berarti mereka represif ya? Iya, betul. Jadi kekuatan dinasti di Probolinggo itu luar biasa. Tapi kami alhamdulillah rekan-rekan di Lira itu mendapatkan hidayah sehingga kami lawan mereka sampai hari ini masuk penjara. Karena sangat miris di Kabupaten Probolinggo itu sampai hari ini menjadi 4 termiskin di Jawa Timur. 4 termiskin. 4 termiskin. Kalau misalkan Madura ada provinsi sendiri, Probolinggo termiskin di Jawa Timur. Padahal kalau berbicara konteks di Jawa Timur ya, potensi ekonominya bagus. Gunung Bromo tuh ada di mana sih secara teritorial? Di Probolinggo. Di Probolinggo. PLTU juga ada di Probolinggo. Masya Allah. Kemudian kekayaan alamnya luar biasa. Kekayaan alamnya dulu. Pariwisata di sana sangat bagus loh. Kemudian bicara konteks di Jawa Timur, tembakau terbaik lu masih Probolinggo. Waduh. Terus siapa person yang paling bertanggung jawab atas termiskinnya Probolinggo? Ya, saya pikir ya dinasti ini karena memang mereka itu melakukan, kalau saya bilang ya, sering saya sampaikan di forum-forum di Kabupaten Probolinggo itu bahwa kepemimpinan Hasan Aminuddin ini dan kemudian dilanjutkan dari 2003 ke 2008, 2008 ke 2013, kemudian dilanjutkan oleh istrinya Tantriana Puput, Tantriana Sari ini kami duga melakukan intervensi yang sangat luar biasa kepada pejabat. Menggurita. Kekuasaannya itu masuk ke ranah hukum. Betul. Partisipasi masyarakat sampai aktivis mahasiswa pun juga dibungkam. Waktu itu istilahnya tidak sedikit ya, bahkan pejabat itu kenapa takut sih, ya bilang. Apa mereka karena diberi uang atau apa? Ternyata mereka banyak yang terjebak dengan sistemnya itu tadi. Kemudian pada saat itu saya lihat kok seperti ini, kok kaku banget gitu, kok tidak ada yang berani melawan. Ternyata pejabatnya takut karena terbukti di Kabupaten Probolinggo itu sejak pemimpinannya Hasan transisi ke Tantri itu ada oknum eselon 2 yang menjabat sebagai sekda pada saat itu karena tidak tunduk patuh kepada mereka. Kemudian dimutasi menjadi staf kecamatan. Sekda. Iya, sekda. Sekda ini orang nomor 2 setelah bupati kan? Iya. Dia dimutasi menjadi jabatannya staf kecamatan. Orangnya masih hidup itu, ada Pak Kusnadi. Kemarin menjadi Dewan Provinsi. Itu bukan turun jabatan, nyungsep itu. Nyungsep. Nah, kalau hanya persoalan di Probolinggo misalkan ada oknum guru PNS yang kemudian tidak patuh dan tunduk ya. Dimutasi dari gunung dipindah ke pinggir laut, misalkan yang di pinggir laut pindah ke ujung gunung. Itu sudah bukan rahasia. Jadi yang nggak patuh, yang nggak tertib sama Hasan ini langsung dimutasi sesukanya. Dimutasi sesukanya aja. Dan terbukti hari ini kan, terbukti hari ini bahwa Hasan dipenjarakan dengan apa? Jual beli jabatan. Oke, didakwa. Sudah diponis. Kemudian hari ini disidangkan lagi terkait kasus gratifikasi dan TPPU. Oh, berlapis berarti. Berlapis. Dan miris sekali itu kalau kita lihat di dakwaan jaksa KPK kemarin. Di dalam persidangan saksi-saksi mengungkap itu miris sekali. Apa itu, Bang? Modus operandinya itu bukan hanya dari fee proyek saja. Bahkan kemudian dari sisa anggaran pun dinas-dinas terkait itu memberikan kepada Hasan disalurkan melalui Pondok Hati. Ada pondoknya itu dalam dakwaannya. Pondok itu pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya Allah. Jadi modusnya itu adalah sedekah. Waduh. Sedekah. Itu diungkap di persidangan. Di dakwanya pun ada gitu. Berarti menjadi fakta persidangan. Menjadi fakta persidangan hari ini. Sedekah. Padahal kita sebagai umat beragama di dalam agama Islam memang dianjurkan bersedekah. Tetapi sedekah itu tidak dianjurkan dari hasil uang yang tidak benar. Bukan dari uang haram. Kan begitu. Kan? Nah ini kan kalau lihat kami dari sisi aktivis itu bagian daripada modus operandi. Melakukan tindak pidana korupsi. Maka oleh karena itu kami minta KPK lebih menelisik lagi itu sampai ke bawah. Siapapun itu, mau oknum kiai lah, mau oknum. Jadi nggak berhenti sampai di Hasan dan istrinya aja. Harus di pengembangan. Sekarang di dalam fakta persidangan ya, ada oknum staf di dinas PU yang kemudian dia masih keponakannya lah kira-kira begitu. Dia yang mengkoordinir nih. Ini dinasti betul ya. Proyek mulai PU PUPR ya, proyek A, B, C dan C ini dia koordinir nih sama oknum ini. Bahkan kepala dinas pun takut sama staf ini, karena dia
Dia keponakannya. Dan jelas kemarin di dalam persidangan ada potongan mulai 11% sampai sekian puluh persen. Terang-terangan betul permainan korupsi ini ya. Itu di dalam fakta persidangan loh. Makanya kan saya pikir ketika dinasti seperti ini dibiarkan saja, tidak ada masyarakat yang berani untuk melakukan pengungkapan itu, itu siapa lagi gitu. Maka oleh karena itu saya mendorong kemarin, saya alhamdulillah hari ini di Lira di Jawa Timur ya, pegang Jawa Timur. Nanti saya juga minta kepada Pak Presiden Lira agar kemudian mengedukasi betul kepada masyarakat bagaimana cara mengungkap tindak pidana korupsi ini. Ya, mengungkap, melaporkan dan sampai juga kadang masyarakat itu suka bingung. Dia menemui dan melihat praktek-praktek korupsi, tapi tak tahu harus melakukan apa. Nah itu saya rasa LSM atau Ormas perlu melakukan edukasi-edukasi kerjasama dengan KPK, kepolisian untuk melibatkan mereka untuk partisipasi. Ya karena memang korupsi ini sangat luar biasa ya. Bisa menjadi virus kemana-mana itu. Iya, karena menjanjikan uang banyak. Iya, di situ lah kita lihat dan keenakan. Dari hal yang kecil saja kemarin di kasusnya Hasan Aminuddin ini kan didakwa dengan dugaan gratifikasi 150, sekian M ya. 150 miliar. Iya, itu yang sudah didakwakan oleh KPK. Tapi bagi saya sebagai aktivis yang kebetulan concern mengawal itu hanya sebagian kecil saja. Karena sampai hari ini masih banyak yang tidak disita dan sudah banyak yang dijual-jual di luar itu. Oke. Ya, yang sudah dijual tak berupa tanah dan sebagainya. Buktinya. Dan kolega-koleganya Hasan harus kena juga ya. Ya, oleh karena itu bebas. kan kita minta kepada KPK bahwa agar kemudian ada efek jera bagi pelaku korupsi ini. Oke. Ketika misalkan tentu korupsi ini kan tidak akan terjadi ketika hanya satu orang saja nih. Maka seperti halnya yang didakwa di dalam yang disebut-sebut di dalam dakwaan itu kan juga bagian daripada oknum koruptor. Ya. Karena mereka menyimpan, menyembunyikan, bahkan menghilangkan. Bahkan yang miris nih lihat kemarin di persidangan ada satu berangkas yang dititipkan di salah satu keluarganya karena bingung untuk setelah pasca OTT mau disimpan di sana takut, disimpan di sini takut, ada oknum yang juga membawa ke Jakarta kalau nggak salah di dalam persidangan itu kemudian dibongkar berangkasnya, uangnya dibagi-bagi. Waduh. Jadi sekali kan. Jadi sekarang statusnya Hasan dan istrinya itu sudah diamankan di penjara. 2021 makanya ini kalau Lira atau masih berkeliaran bebas dia? Enggak, sudah ditahan. Sudah diamankan ya? Sudah ditahan. Makanya saya di OTT oleh KPK itu kalau nggak salah ya tahun 2021 tepatnya pada tanggal 30 atau 31 Agustus ya. Oke. Makanya kalau di bulan Agustus 2 tahun lah berarti ya? Ya, bulan Agustus Lira mesti tasyakuran atau apalah karena saya anggap ini kemerdekaan Kabupaten Probolinggo dari dinasti yang karena penjahatnya ketangkep. Ya, kira-kira begitulah. Baik, Bang Sam, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan pemuda bahwa semangat anti korupsi tidak boleh padam. Tidak boleh mundur satu langkah pun. Jadi semangat anti korupsi untuk memperbaiki negeri, untuk menjunjung cita-cita bahwa kemerdekaan milik masyarakat Indonesia. Dan harapannya semangat yang Bang Sam gelorakan tadi menularkan ke anak-anak muda lainnya. Saya minta kira-kira 3-5 menit Bang Sam untuk menyampaikan motivasi, semangat, pencerahan kepada anak muda untuk tidak pernah kendur dengan ancaman ataupun dengan iming-iming janji dalam pemberantasan korupsi. Kepada Bang Sam, ya silakan. Siap Bang. Saya berpesan ya khususnya pada teman-teman Lira di seluruh Indonesia. Jangan pernah surut dan pernah kendur untuk mengawal demokrasi yang ada di Republik ini, khususnya memberantas tindak pidana korupsi. Karena saya pikir penerus anak bangsa inilah yang kemudian harus menjaga dan merawat bangsa ini, salah satunya dengan mencegah dugaan tindak pidana korupsi. Kalau persoalan kita memberantas tindak pidana korupsi itu diancam, diiming-iming, itu hanya hal yang biasa lah saya pikir. Dan saya yakin nih betul ketika kita mempunyai niat yang tulus untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mempunyai niat yang tulus untuk berbakti kepada bangsa ini dengan cara berkontribusi untuk bangsa dan negara ini melalui pencegahan tindak pidana korupsi, kita tidak akan
pernah tergores apapun, mesti dilindungi oleh Allah ketika kita mempunyai niatan yang baik dan tulus gitu. Dan kemudian saya berharap kepada adik-adik kita di mahasiswa dan lain sebagainya, jangan pernah surut dan pernah takut terhadap oknum-oknum koruptor itu. Mau bagaimanapun negara ini tidak akan pernah maju ketika anak bangsa tidak mempunyai terobosan melakukan pengawalan program pemerintah, kemudian melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang ada di Republik ini. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Samsudin. Terima kasih kawan-kawan muda Indonesia. Akhirnya kita menyelesaikan diskusi yang agak panas ini karena memang berbicara koruptor, berbicara pemberantasan korupsi bukan hal yang menyenangkan. Jalannya begitu terjal, penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Hanya 1-2 orang yang berani melalui jalan ini. Tapi yakinlah dengan pemberantasan korupsi membuat Indonesia akan semakin maju. Saya Adam Irham, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, speed, smart, solid.